Kitab Mazmur pasal yang ke-139 ayat 16 menuliskan, "Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk, sebelum ada satu pun daripadanya." Tuhan sudah menetapkan setiap peristiwa yang harus terjadi, orang-orang yang harus kita jumpai atau bertemu dengan kita, semua kondisi atau keadaan yang harus kita lalui, dengan tujuan memastikan kehidupan sehari-hari kita akan terus mengalami pertumbuhan dari satu level kemuliaan ke level kemuliaan yang lebih dahsyat lagi. Hanya saja, seringkali faktor manusiawi atau kedagingan kitalah yang membelokkan kita dari apa yang harus kita jalani atau alami. Inilah yang seringkali memperlambat kita dalam mencapai destiny yang Tuhan sudah tetapkan bagi kita. Doa memiliki kuasa untuk menunjukkan, membukakan jalan yang harus kita lalui. Berdoalah di dalam roh. Libatkan Roh Kudus untuk menolong kita berdoa. Imajinasikan hari yang harus kita lalui sambil berdoa dalam roh. Tangkap setiap indikasi rohani yang ada dan deklarasikan hal-hal yang kita rindukan atau yakini harus terjadi dalam hidup kita demi untuk memastikan rencananya terrealisasi. Hidup kita jadi berdampak dan kerajaannya dimanifestasikan. Di dalam kuasa roh, usir semua orang fasik, semua peristiwa yang dipasang oleh musuh untuk mengalihkan perhatian kita, atau memperlambat langkah kita, atau bahkan menarik kita keluar dari penggenapan rencana Tuhan. Terus deklarasikan penyertaan Tuhan, penyediaan Tuhan, dan pertumbuhan dalam segala hal yang dari Tuhan. Inilah waktunya kita membangun di dalam roh dan memastikan kerajaannya menjadi nyata melalui hidup kita. Kualitas hidup yang dibangun melalui doa adalah kualitas hidup yang akan memancarkan kemuliaan Tuhan dan terus menarik datangnya perkenanan atau favor dari Tuhan. Ketika kita secara konsisten terus membangun kualitas hidup kita melalui doa-doa yang diinspirasi Roh Kudus, kualitas hidup sebagai orang benar pun otomatis akan kita miliki. Amsal 4 ayat yang ke-18 menuliskan, "Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari." Lalu Amsal 11 ayat yang ke-8 menuliskan, "Orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikannya." Dan dalam Amsal pasal yang ke-11 ayat yang ke-31 dituliskan, "Kalau orang benar menerima balasan di atas bumi, lebih-lebih orang fasik dan orang berdosa." Lalu Amsal 10 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7 dituliskan, "Berkat ada di atas kepala orang benar, dan kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat."